Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2E, dari kelas 4E Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar costing dalam mata kuliah Akuntansi Biaya Lanjutan. Yang beranggotakan saya sendiri, Daisah, dengan NPM 022120120146. Lalu ada Elenta Deborah dengan NPM 0221200147. Lalu ada Adam Abimanyu dengan NPM 0221200159. Di sini ada pengertian standar costing. Standar costing itu sendiri adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Di sini ada jenis standar costing pada produksi. Yang pertama, biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Kedua, standar teoritis. Pemakaian biaya ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, meskipun tidak selalu tepat. Ketiga, attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Yang keempat, standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Kelebihan dan kekurangan standar costing. Kelebihannya yang pertama, dapat menentukan biaya secara real dan menentukan biaya aktual yang diharapkan di masa yang relatif panjang. Kedua, dapat menentukan dan mengevaluasi biaya standar melalui metode produksi apabila terjadi inefisiensi. Ketiga, membantu seleksi tenaga kerja yang terbaik dan termasuk ke dalam jajaran pegawai. Kekurangannya, pertama, penentuan biaya standar bisa terlalu boros apabila digunakan dalam jangka waktu pendek karena adanya elastisitas standar. Kedua, penentuan biaya standar dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyesuaian biaya yang digunakan menjadi tidak efektif. Komponen standar costing. Pertama, biaya bahan baku standar. Pada bahan baku standar ini, untuk menentukan harga, maka bahan baku standar dapat dikalikan dengan kuantitasnya, di mana catatan ini diperoleh dari periode sebelumnya. Biasanya, komponen dari biaya standar ini juga digunakan untuk menyusun bahan baku standar. Adapun biaya bahan baku standar yang terdiri dari harga unit, perubahan harga, penetapan bahan-bahan, departemen pembelian. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dalam komponen kedua ini terjadi pada tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja merupakan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji karyawan. Adapun biaya tenaga kerja yang ditentukan oleh jam kerja, yaitu pertama, keseluruhan jumlah rata-rata jam kerja, mengevaluasi operasi produksi di bawah standar keadaan normal, mengetahui nilai produktivitas dari karyawan secara langsung, memberikan penyesuaian taksiran dengan kapasitas, pengalaman, serta pengetahuan karyawan. Perbedaan standar costing dengan aktual costing. Secara perbedaannya dalam cost accounting, biaya standar merupakan biaya yang sudah ditentukan secara di muka dan memiliki jumlah biaya dalam membuat satuan produk serta membiayai kegiatan tertentu. Akan tetapi, pada biaya standar ini juga memiliki asumsi bahwa harga bahan baku biasanya belum berubah. Sedangkan pada biaya aktual merupakan biaya yang secara nyata sudah terjadi, di mana biaya ini dihitung dan diketahui pada akhir periode. Selain itu, dalam menghitung biaya overhead pada biaya aktual biasanya terlalu sulit. Misalnya, ketika perusahaan memproduksi barang yang terjadi selama 8 jam kerja, maka pembebanan listrik ini akan terjadi dalam periode berikutnya. Namun, secara aktualnya, perusahaan belum menerima tagihan listrik selama bulan berjalan. Fungsi standar costing. Pertama, menetapkan anggaran. Kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi. Ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Keempat, pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Yang kelima, memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Tujuan standar costing untuk memudahkan pembuatan rencana kegiatan dan perencanaan anggaran, untuk memudahkan penentuan kebijaksanaan dalam melaksanakan kegiatan produksi, dan untuk pengawasan biaya.
Standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, standar dasar atau basic standar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Kedua, standar yang berlaku atau current standard terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, standar aktual yang diharapkan atau expected actual standard adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil aktual. Kedua, standar normal atau normal standard adalah standar ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal, yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang bisa dicapai. Ketiga, standar teoritis atau theoretical standard, yaitu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal atau maksimum. Standar ini lebih merupakan sasaran dan bukan sebagai prestasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Lalu ada direct cost. Direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Gaji karyawan termasuk ke dalam biaya langsung yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Contoh direct cost. Yang pertama, biaya material. Mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Hal yang harus diperhitungkan dalam biaya material yaitu bahan sisa, harga terbaik, dan cara pembayaran ke supplier. Kedua, biaya upah buruh, yaitu pembayaran upah pekerja yang diperhitungkan terhadap satuan item dan biasanya sudah memiliki standar harga satuannya. Yang ketiga, biaya peralatan, adalah biaya terhadap peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elenta Deborah. Yang selanjutnya ada tujuan direct cost. Biaya langsung atau direct costing sangat bermanfaat sebagai alat analisis dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan penting. Dengan melihat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, atau catatan transaksi. Pemilik bisnis akan menjadikannya sebagai input untuk mengambil keputusan. Aplikasi standar costing pada direct cost. Perusahaan yang menggunakan sistem standar costing, perusahaan perlu menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua ada harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga ada jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Yang selanjutnya ada tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang selanjutnya ada jumlah biaya tidak langsung atau FOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dan yang terakhir adalah tarif atas FOH untuk setiap satu satuan basis alokasi. Standar biaya di atas dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa proses produksi berjalan pada kapasitas normal, yang artinya produksi tetap berjalan dengan kapasitas maksimal dengan mempertimbangkan interupsi-interupsi wajar seperti perbaikan. Lalu, standar biaya yang dibuat diterapkan pada setiap komponen biaya manufaktur di sepanjang periode berjalan. Pada akhir periode, manajer melakukan perbandingan antara biaya standar dengan keadaan aktual yang nyata-nyata terjadi. Yang selanjutnya ada konsep dasar, varians, dan perhitungan pada direct cost. Dalam membandingkan biaya standar dengan biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, wajar apabila terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah varians. Setiap varians merupakan suatu sinyal yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis. Suatu varian dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terulang kembali, masalah sistematis yang dapat diperbaiki, atau standar yang tidak tepat. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik juga mungkin berubah. Ada dua jenis varians. Yang pertama adalah varians yang menguntungkan atau favorable. Favorable adalah varians yang memiliki pengaruh meningkat laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang kedua ada varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable. Adalah varian yang memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan.
Dalam beberapa kasus, varians di departemen-departemen yang berbeda saling terkait. Penentuan hubungan semacam itu penting ketika varian dapat menguntungkan di suatu area ditiadakan dengan varian yang tidak menguntungkan di area lain yang terkait. Varians dalam buku Hongren dalam 3 level, yakni yang pertama, level pertama, static budget variance. Static budget variance adalah perbedaan hasil antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis atau anggaran induk yang didasarkan pada tingkat output yang direncanakan ada awal periode. Variance ini disebut statis karena anggaran untuk periode tersebut dibuat dengan suatu tingkat output yang direncanakan. Level 2, flexible budget variance dan sales volume variance. Level 2 merupakan analisis varian berdasarkan anggaran fleksibel atau anggaran yang menghitung pendapatan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Level 2 membagi level pertama atau varian anggaran statis ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama sales volume varian, yakni itu perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dengan anggaran statis yang terkait dengan jumlah kuantitas barang yang dijual. Yang kedua ada flexible budget variance, yakni perbedaan antara hasil aktual dengan jumlah anggaran fleksibel yang terkait berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. Yang level 3 yaitu price atau rate variance dan efisiensi varian. Price atau rate variance yakni perbedaan antara harga aktual dengan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual. Price variance kadang-kadang disebut juga dengan variance input atau variance tingkat upah, terutama mengacu pada variance harga untuk tenaga kerja langsung. Yang kedua ada efisiensi variance, yakni perbedaan antara kuantitas input aktual dengan yang digunakan dan kuantitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual dikalikan dengan harga yang dianggarkan. Variance efisiensi kadang-kadang disebut juga varian penggunaan atau use varian. Analisis varian di setiap komponen biaya produksi ada 4, yaitu yang pertama direct material variance, yang kedua ada direct labor variance, yang ketiga factory overhead, yang keempat ada total FOH. Pencatatan standar costing untuk direct costing. Pencatatan direct material. Pencatatan atas direct material dapat dilakukan dengan menggunakan 3 alternatif dan dilakukan dengan 2 titik. Pada 2 titik, yakni pencatatan atas material pada saat dibeli dan pencatatan atas material pada saat material digunakan. Pencatatan direct labor terbagi menjadi 2, yaitu pencatatan gaji dan upah dan pembebanan gaji dan upah. Selanjutnya ada pencatatan factory overhead, dan terakhir adalah varian dan penutupan FOH. Factory overhead adalah seluruh biaya yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan proses memproduksi suatu barang, yang biaya-biaya tersebut dalam pabrik dapat berlangsungnya suatu proses produksi. Jenis-jenis overhead pabrik terbagi menjadi 3 dan menurut sifatnya, yaitu yang pertama biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produksi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upaya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan, yang meliputi biaya bahan habis pakai, yakni suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam Abimanyu.
Menurut perilaku terkait perubahan volume produksi, yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contoh, pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi, aset tetap, asuransi, biaya jasa hukum, dan konsultan akuntansi. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya, biaya pemasaran, perlengkapan, kantor, dan biaya telepon. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel, yakni biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya tidak tinta printer. Menurut departemen dalam perusahaan, yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen merupakan biaya manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Manfaat biaya overhead. Yang pertama, mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan adanya BOP, maka kita dapat mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Yang kedua, mengawasi pengeluaran biaya. Perusahaan bisa mengawasi pengeluaran biaya perusahaan dengan lebih baik dengan adanya BOP. Perhitungan biaya overhead dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi. Yang ketiga, departemen di mana biaya dialokasikan. Yang keempat, tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan. Dan yang kelima, waktu produksi dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi, khususnya terhadap aset tetap. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan. Contoh soal biaya overhead. Perusahaan di bidang teknologi Milk-Penki bekerja membuat perangkat elektronik, di mana produksinya menggunakan sistem pesanan serta pembayaran, memakai sistem biaya normal. Kartu pesanan terakhir memiliki rincian biaya tetap serta overhead sebagai berikut. Biaya utama budgetnya itu 9 juta, realisasinya 9 juta. Biaya overhead budgetnya 6 juta, realisasinya 6.500.000. Jika pesanan diminta untuk memproduksi sebanyak 50.000 unit dalam kerja mesin 24.000 jam, sementara realisasi yang membutuhkan waktu 25.000 jam. Hitunglah tarif biaya overhead pabrik, overhead dibebankan, selisih BOP, dan juga biaya per unitnya. Tarif BOP sama dengan BOP per TDP sama dengan 6 juta, per 24 sama dengan 250. Overhead dibebankan 250 dikali 25.000 sama dengan 6.250.000. Selisih BOP itu 6.250.000 dikurang 6.500.000, hasilnya 250.000. BOP sama dengan 9 juta ditambah 6.250, jadi 15.250.000. Tarif BOP per fee sama dengan 5.250.000 per 50.000 sama dengan 3.005. Aplikasi standar costing pada factory overhead. Standar costing pada factory overhead yang digunakan sebagai dasar menetapkan standar dengan menggunakan standar predetermined overhead. Cara menghitungnya adalah membagi budget overhead cost dengan expected standard activity index. Total variance terdiri dari overhead controllable variance dan overhead volume variance. Di mana dalam penghitungan varian terdapat 3 metode. Yang pertama, two varian metode. Yang kedua, three varian metode. Yang ketiga, alternatif varian metode. Pada factory overhead terdapat 2 varian yang paling utama, yaitu yang pertama overhead controllable varian, itu varian. Dan kedua, overhead volume varian, itu quantity varian. Yang pertama, overhead controllable varian terjadi karena adanya yang pertama flow variable FOH, itu standar variable FOH.
Yang kedua, aktual visit VOH itu standar visit VOH. Tanggung jawab berada di tangan manajer departemen. Yang kedua, overhead volume varian itu menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan. Selanjutnya, jika ada question public yang bertanggung jawab adalah manajer departemen. Dan terakhir, jika ada penurunan penjualan dan pengurangan produksi, yang bertanggung jawab adalah manajer eksekutif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.